Jungkat-jungkit drama sidang Sambo dan kawan-kawan, air mata hingga gelak tawa. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Sidang persidangan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan diwarnai tangis dan tawa. Tangis dan tawa membuat rentetan sidang ini begitu dramatis. Sebagaimana diketahui, dalam sidang perkara pembunuhan terhadap Yosua ini sudah menghadirkan beberapa terdakwa. Sambo bahkan sudah menangis sebanyak 3 kali. Sedangkan terdakwa lain, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Eliezer, juga sempat menangis. Ferdy Sambo pertama kali menangis saat meminta maaf di hadapan orang tua Brigadir Yosua Huta Barat. Sambo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. "Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf," kata Ferdy Sambo saat sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 1 November lalu. Sambil berurai air mata, Sambo mengaku sangat menyesal. Sambo menyebut peristiwa pembunuhan Yosua terjadi akibat kemarahannya. Ferdy Sambo kembali meneteskan air mata saat meminta maaf kepada para ajudannya yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 November lalu. Ajudan Sambo itu adalah Azan Romer, Daden Miftahul Haq, Prayogi Iktara Wikaton, dan Farhan Sabilillah. "Izin yang terakhir, saya bertemu dengan ajudan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka," ujar Sambo. Wajah Sambo terlihat memerah. Sambo meminta maaf kepada ajudannya sambil melepas maskernya. Air mata Ferdy Sambo kembali meleleh saat menyampaikan permohonan maaf kepada para polisi Polres Jakarta Selatan karena turut dihukum dalam kasus penanganan kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan suara bergetar, Sambo mengatakan para polisi Polres Jakarta Selatan itu tidak bersalah. "Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya, karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal," kata Sambo saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 29 November lalu. Kuat, Ricky, dan Eliezer Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga menangis dihadapkan dengan keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dalam persidangan. Kuat Ma'ruf terlihat ikut menangis saat mendengar ratapan ibu Yosua. Sedangkan Ricky menangis saat mempraktikkan adegan. Eliezer juga menangis saat menceritakan detik-detik penembakan terhadap Brigadir Yosua. Mantan anak buah Sambo juga ikut menangis. Sejumlah mantan anak buah Ferdy Sambo menangis dan meluapkan amarahnya di persidangan. Mereka merasa dibohongi Ferdy Sambo hingga terkena apes dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Setidaknya, ada 2 mantan anak buah Sambo yang menangis di sidang karena merasa dibohongi. Mereka ialah Kombes Susanto Haris dan Cuk Putranto. Selain itu, ada AKP Irfan Widianto yang sempat terdiam dan menahan amarahnya ke Sambo. Tawa warnai sidang. Selain tangis, sidang pembunuhan Yosua juga diwarnai tawa. Momen ini salah satunya terjadi saat ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani mengatakan hasil pemeriksaan menyatakan kecerdasan sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, di bawah rata-rata orang seusianya. Kuat Ma'ruf mengaku ikhlas atas hasil tersebut. Hal ini diungkap Kuat saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 lalu. Setelah Reni memberikan kesaksian, Majelis Hakim lantas memberikan kesempatan bagi Kuat untuk menanggapi. Biasanya dalam suatu persidangan, terdakwa memang akan menanggapi kesaksian seorang saksi. Kuat lalu bertanya bagaimana menurut Reni mengenai tipe kepribadiannya, apakah tergolong pembohong. Kuat mengaku bertanya itu karena akhir-akhir ini sering dituding pembohong. Pertanyaan Kuat itu membuat Reni tak kuasa menahan tawa. "Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa bagaimana?" tanya Kuat ke Reni. "Hahaha," tawa Reni. "Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur, Ibu, dan saya sakit dengan bahasa itu," kata Kuat.
Gelak tawa pun masih bergema saat sidang lanjutan yang digelar pada Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang riuh saat jaksa bertanya-tanya soal catatan yang dibawa ahli pidana Unhas, Said Karim. Jaksa mengaku penasaran akan catatan yang dibawa Said. Said Karim dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang. Keriuhan berawal saat jaksa tiba-tiba mengaku penasaran dan bertanya tentang isi catatan yang dibawa Said. Jaksa mengatakan Said membaca catatan saat ditanya oleh pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Saudara ahli, ya, sebelum saya bertanya tadi saya lihat waktu ditanya penasihat hukum ada catatan yang saudara ahli baca, maksudnya itu catatan yang ahli bikin sendiri kesimpulan atau mungkin dari yang lain, tanya jaksa. Said pun menjawab soal isi catatan itu. Said mengungkap catatan itu berisi prediksi kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya saat di persidangan. Itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, jawab Said. Jaksa mengaku bertanya itu hanya untuk memastikan. Jaksa menyebut Said selalu melihat catatan tersebut saat penasihat hukum Sambo bertanya. Setelah ditanya penasihat hukum saudara melihat itu, saya memastikan saja, kata jaksa. Said lalu menimpali pernyataan jaksa. Guru besar Universitas Hasanuddin ini menyebut dirinya sering lupa dan melihat kembali catatan yang telah dibuat. Said kini bertanya balik ke jaksa apakah salah jika dirinya membaca catatan itu. Ya, kadang-kadang saya manusia biasa sih, untuk memastikan jangan sampai saya lupa maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca, tanya Said. Gak ada yang salah, saya cuma ingin tahu aja, kata jaksa. Pernyataan jaksa itu disambut tawa Said dan pengunjung sidang. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.